Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk mengikuti kelas sekolah minggu di hari ini. Nah adik-adik, minggu kemarin kita telah belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan adik-adik pastinya diberkati dong dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Andika. Nah adik-adik, minggu kemarin kita belajar tentang Allah yang menjadi manusia. Kita diberkati bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia dan firman itu adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termaksud Kak Riki dan juga adik-adik semua. Nah di hari ini kita juga tak lupa akan bersama-sama mau belajar lebih semangat lagi, akan diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang akan disampaikan oleh Kak Asaf. Sebelum kita akan memulainya, Kak Riki mau ngajak kita bersama-sama untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan Kak Riki akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti setiap kegiatan yang ada supaya mereka diberkati, dan tolong mereka supaya mereka boleh mengerti dan mereka boleh memahami apa yang disampaikan, apa yang mereka boleh dapat, dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Tolong orang tua yang ada supaya dapat mendampingi anak-anak dengan semangat sehingga mereka diberkati juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Yuk kita mau bernyanyi bersama dengan pujian Ku Mau Bernyanyi. Halo adik-adik, selamat pagi.
Luar biasa ya, kita sudah menyanyi bersama tadi, dan tadi kita sudah disambut di pembukaan dan doa pembukaan bersama Kakak Riki. Nah, Kakak Riki ini akan menemani kita bersama-sama dalam tim pengajar kelas Madya ini. Kita akan belajar firman Tuhan juga di minggu-minggu yang akan datang bersama Kakak Riki dan Tante Astri. Dan hari ini Kakak Asaf yang akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan di kelas sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, di hari ini kita mau belajar tentang seorang yang luar biasa yang akan lahir. Tapi bukan Tuhan Yesus. Ada seorang yang lebih dahulu harus lahir dan dikatakan dia adalah sang pembuka jalan, ya. Sang pembuka jalan untuk menyambut kelahiran juru selamat kita, untuk menyambut pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini dalam masa-masa pelayanannya. Dan orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia juga yang nanti akan membaptiskan Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita berbicara tentang siapa Yohanes Pembaptis, kita mau melihat dulu bagaimana proses kelahiran Yohanes Pembaptis seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan gitu ya. Jadi Yohanes ini dilahirkan oleh sepasang suami istri, papa dan mamanya bernama Zakaria dan Elizabeth. Zakaria adalah seorang imam. Dia bertugas sehari-hari di bait suci untuk mempersembahkan korban bakaran dan hal-hal yang dilakukan menjadi adat istiadat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis ini sebenarnya sudah dinubuatkan juga pada masa perjanjian lama bahwa ada seorang yang akan membuka jalan bagi sang raja. Ada seorang yang akan memberitahukan bahwa akan datang seorang Mesias, anak yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus yang kemudian kita kenal, dan seorang yang akan menyertai kita atau disebut dengan Immanuel kalau di dalam kitab Matius dikatakan seperti itu. Zakaria ini sebagai imam dan dia bekerja di bait suci, ya. Bekerja di bait suci, dia melakukan pelayanannya sampai suatu hari Zakaria sedang membakar persembahan di dalam bait suci di atas mezbah, dan datanglah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu mengatakan kepada Zakaria bahwa Zakaria akan melahirkan seorang anak. Zakaria pun kaget ya, karena dia dan Elizabeth istrinya sudah tua sekali dan sangat tidak mungkin rasanya bahwa orang-orang di usia mereka bisa mendapatkan keturunan. Dia tidak percaya. Dan ketika malaikat itu pergi dan Zakaria keluar dari bait suci dan menemui jemaat-jemaat orang-orang Yahudi yang ada di bait suci tersebut, Zakaria menjadi bisu. Zakaria tidak percaya bahwa dia dan istrinya Elizabeth akan mendapatkan keturunan, bahwa Elizabeth akan mengandung dan melahirkan. Akan tetapi malaikat Tuhan itu berkata di dalam penampakannya kepada Zakaria bahwa Zakaria harus percaya dan dia harus menamakan anaknya Yohanes. Ya, Yohanes yang artinya adalah Allah mengasihi gitu ya. Jadi memang sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita ingat pada zaman dahulu sebelum masa Tuhan Yesus, sebelum masa Yohanes ini, ada seorang yang juga dijanjikan oleh Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Adik-adik ingat siapa? Dia mendapatkan anak juga di masa tua mereka. Iya, itu adalah Abraham dan Sarah. Pada waktu itu Abraham dan Sarah pun tidak percaya. Tetapi Tuhan menepati janjinya dan Sarah pun mengandung dan melahirkan dan menamakan anak mereka Ishak, yang pada akhirnya menjadi silsilah keturunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga dengan kali ini, kelahiran Yohanes didahului oleh pemberitahuan dari malaikat, dan orang tuanya Zakaria sebagai ayahnya tidak percaya bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan ketika hal itu terjadi, sukacitalah mereka karena mereka tahu bahwa anak yang mereka miliki
anak yang dikandung oleh Elizabeth dan dilahirkannya, yang kemudian dinamai Yohanes sesuai dengan perintah Tuhan, adalah seorang anak yang akan membuka jalan, menyiapkan rencana-rencana besar, pekerjaan-pekerjaan besar untuk membuat orang-orang dapat percaya dan dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu hal yang luar biasa ya, bahwa Tuhan kita, Allah kita, memberkati Zakaria begitu luar biasa sehingga dia boleh beroleh keistimewaan untuk bisa melahirkan, ya, memiliki keturunan yang membuka jalan untuk Tuhan kita, untuk pekerjaan Tuhan kita. Dan kita tahu di hari-hari berikutnya Yohanes ini dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia berseru-seru di padang gurun untuk membuat orang-orang bertobat, percaya kepada Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan ini semua untuk panggilan kita juga loh adik-adik semua, bahwa kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita semua sudah dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua kita. Orang tua kita mempunyai berkat yang istimewa ketika mereka melahirkan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui didikan-didikan yang diberikan oleh orang tua kita di rumah, melalui sekolah minggu seperti ini, melalui guru-guru di sekolah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan kita dipersiapkan juga oleh Tuhan untuk bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar rumah kita, teman-teman di sekolah kita, saudara-saudara kita, dan semuanya. Sehingga kita boleh bersuka cita bersama-sama karena kita tahu kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan Allah kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik bagi kita, dan Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, ini pelajaran buat kita hari ini ya adik-adik. Dan sebelum kita menutupnya, seperti biasa kita mau menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sekali lagi adik-adik, kita hafalkan ayat ini. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kita hafalkan bersama-sama. Adik-adik boleh bikin videonya bagaimana adik-adik menghafalkannya. Boleh kirim ke Kak Asri atau Kak Asaf ataupun juga Kakak Riki. Nah, adik-adik jangan lupa bahwa kita juga ada persembahan. Adik-adik bisa menabung dulu, mengumpulkan apa yang adik-adik dapatkan dari orang tua, dari uang jajan ataupun segalanya. Adik-adik boleh titipkan juga kepada orang tua, boleh ditransfer ke nomor rekening gereja. Baiklah adik-adik, kita sudahi sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika pada hari ini kami boleh belajar tentang Zakaria dan Elizabeth yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yohanes yang kemudian dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, untuk menyiapkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, jalan bagi Tuhan untuk membawa orang-orang percaya kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan bergembira, Tuhan berbahagia, Tuhan bersukacita ketika melihat kami, anak-anak Tuhan, boleh dengan sukacita melakukan tugas pekerjaan kami, dan kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janjinya bagi kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini, atas sekolah minggu hari ini, atas teman-teman yang mengikuti semua pelajaran sekolah minggu hari ini dari rumah dan dari tempat masing-masing. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau pertemukan kami pada sekolah minggu di minggu yang akan datang, untuk kami boleh bersuka cita bersama di dalam pelajaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.